Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kita bertemu lagi dengan pelajaran biologi dengan Bu Mardiana, yaitu dengan materi fungi. Fungi yaitu adalah jamur. Yang kalian lihat di depan di sini itu adalah ada beberapa gambar tentang jamur. Itu ya. Sekarang kita akan mempelajari apa itu tentang jamur. Jamur di sini ada beberapa macam. Dilihat dari ukuran dan bentuk. Jamur itu tidak hanya besar-besar yang seperti kalian tahu, tapi juga ada yang berukuran sangat kecil, yaitu uniseluler. Uniseluler itu artinya hanya satu sel. Contohnya khamir, atau yang biasanya dibuat minuman keras. Terus contohnya lagi Saccharomyces. Di sini ini ada beberapa contoh dari Saccharomyces ya ini ya. Ini dilihat dari mikroskop dengan diperbesar. Terus yang kedua ukuran dari jamur yaitu ada yang multiseluler. Multiseluler itu artinya dia jumlah selnya lebih dari satu. Di sini juga dibagi multiseluler dibagi menjadi dua, yaitu mikroskopik. Artinya mikroskopik itu dia meskipun dia multiseluler atau banyak sel, tapi dia sangat kecil dan hanya dapat dilihat dari mikroskop dan dia bentuknya seperti benang, jadi sangat kecil. Yang kedua, makroskopik. Makro artinya besar. Jadi di sini dia bentuknya beragam. Ada yang seperti payung. Nah, di sini ya seperti payung. Seperti jamur tiram yang kalian makan. Terus ini ada jamur kayu. Itu ya, jadi bermacam-macam bentuknya. Sekarang struktur tubuhnya. Nah, ini ya. Ini kalau di sini gambarnya ini kalau diperbesar itu ya. Jadi struktur tubuhnya, organismenya dia eukariotik. Masih ingat dengan eukariotik pada semester 1? Nah, itu ya benar. Eukariotik itu dia memiliki membran inti. Nah, itu ya. Jadi di dalam selnya itu dia memiliki membran inti. Terus dia juga memiliki dinding sel, tapi dinding selnya tidak sama dengan tumbuhan. Nah, di sini dinding selnya dia berupa zat kitin. Zat kitin itu artinya lapisan lilin. Jadi pada jamur itu dia ada seperti mengkilap-mengkilap gitu ya permukaannya itu ya seperti lilin. Lah itulah yang dikatakan zat kitin. Terus tidak memiliki kloroplas. Nah, masih ingat kloroplas? Kloroplas itu zat hijau pada daun. Nah, itu ya, tapi pada jamur dia tidak memiliki sehingga dia tidak berwarna hijau. Terus sekarang pada tubuh jamur, nah ini ya, khusus yang multiseluler saja. Nah, ini bagian tubuhnya tersusun oleh hifa. Hifa itu adalah sel memanjang berupa benang. Jadi misalnya kalau kalian makan jamur tiram, itu kamu suwir-suwir lah, satu suwir yang sangat kecil sekali yang berupa benang, itu adalah disebut dengan hifa. Sedangkan hifa, kumpulan dari hifa-hifa yang kamu makan itu disebut dengan miselium. Nah, itu ya. Jadi kalau satu lembar, satu helai namanya hifa. Kalau banyak sekali berkumpul menjadi satu yang kamu makan itu yang seperti jamur tiram itu namanya miselium. Terus di sini hifa, lah di sini ya. Jadi satu ini namanya hifa. Ini namanya hifa. Nah, itu ya. Hifa di sini, hifa jenis tertentu memiliki sekat. Nah, ini di sini ya, ini ada A, ini dia tidak hifa yang tidak memiliki sekat. Yang B, ini hifa yang memiliki sekat. Lah hifa
yang memiliki sekat. Nah, sekatnya ini namanya septa. Ini namanya septa. Sedangkan hifa tanpa sekat, ya seperti ini ya, hifa tanpa sekat disebut dengan hifa senositik. Nah, sedangkan kalau yang hifa dengan sekat itu ya namanya hifa dengan sekat. Sedangkan yang A namanya hifa senositik, artinya dia tidak memiliki sekat. Nah, terus sekarang miselium. Tadi miselium adalah kumpulan dari hifa. Kumpulan dari hifa atau miselium ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada miselium vegetatif dan miselium generatif. Apa fungsinya miselium vegetatif? Dia di sini miselium vegetatif fungsinya hanya menyerap makanan. Jadi dia seperti akar. Seperti akarnya, yaitu biasanya ada di bawahnya, dia mencari makanan. Karena pada jamur ini dia tidak bisa membuat makanan sendiri, artinya dia mencari makanan dari makhluk hidup yang lain. Sedangkan yang kedua adalah miselium generatif. Miselium generatif dia akan membentuk spora. Seperti yang kita ketahui ya, jadi jamur itu dia penghasil spora. Untuk miselium vegetatif, lah ini ya miselium vegetatif, ada beberapa jamur yang memiliki haustoria. Haustoria ini khusus pada jamur yang parasit. Contohnya, ayo siapa yang punya panu? Siapa yang punya kadas? Siapa yang punya kurap? Nah, itu ya. Jadi kadas kurap ini kan dia menempel pada tubuh kita. Nah, sehingga untuk bisa menempel pada tubuh kita, Allah memberikan haustoria, yaitu yang dapat menembus sel inang. Jadi dia memiliki suatu itu ya, haustoria ini dia dapat menembus sel inang dan menyerap zat-zat makanan yang dihasilkan sel inang. Jadi terus nanti kalian terasa gatal karena itu haustoria ini mengambil sari-sari makanan yang ada pada tubuh kalian. Nah itu ya, jadi ini silakan kalian catat sedetail mungkin sehingga kalian bisa mempelajari. Sekarang kita lanjut cara hidupnya. Nah, jadi karena di sini jamur itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, jadi dia cara memperoleh makanannya itu ada yang berupa saprofit. Saprofit itu mendapatkan makanan dari sisa-sisa makhluk hidup lain. Nah itu ya, jadi kalau kamu perhatikan ada beberapa jamur itu yang hidup di tanah, ada yang pada batang-batang tumbuhan yang mati. Nah itu namanya dia saprofit. Tapi kalau jamur yang hidup pada tumbuhan atau pada makhluk hidup yang masih hidup dan mengganggu serta merugikan, itu disebut dengan parasit. Nah itu ya, contohnya jamur pada apa itu ketombe. Ketombe itu kan juga jamur, itu parasit pada kepala. Jamur pada kadas di sela-sela kakimu, apa jari-jari, itu juga parasit, itu namanya. Nah itu ya. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Masih ingat simbiosis mutualisme? Yaitu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lah ini ya yang saling menguntungkan. Di sini ada beberapa, ada contohnya. Lah ini ya, ini ada yang hidup di akar tumbuhan. Nah ini, jadi dia saling menguntungkan. Ini contohnya lumut kera, ada mycorrhiza. Nah itu apa nanti? Apa itu lichen? Apa itu mycorrhiza? Nanti saya jelaskan di berikutnya. Sekarang, di mana tempat hidupnya jamur atau habitatnya? Yaitu di lingkungan beragam. Ada yang darat, ada yang lembab, ada yang tempat asam, bahkan juga ada yang tempat ekstrim. Jadi jamur itu dapat hidup di mana-mana ya. Sekarang kita lanjut. Reproduksi di sini.
reproduksi di sini dia ada dua macam ya. Ada yang seksual dan ada yang aseksual atau tanpa perkawinan. Sekarang yang seksual dulu. Namanya seksual pasti ada dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Karena di sini selnya pada jamur disebut dengan disebut dengan hifa. Nah itu ya, jadi terus dia juga menghasilkan spora. Jadi reproduksi pada jamur itu ada dua ya, ada yang seksual, spora seksual, ada yang spora aseksual. Spora yang seksual yaitu dengan cara singami. Apa itu singami? Yaitu penyatuan sel hifa yang berbeda jenis. Nah, itu ya. Jadi untuk namanya selnya pada jamur itu kita sebut dengan hifa. Nah, jadi ada yang di sini kita hifa 1, ada hifa 2. Nah, di sini pada singami ada dua tahap. Ada plasmogami, penyatuan plasma sel. Nah, plasmogami jadi menyatukan plasma. Yang kedua kariogami, penyatuan inti sel. Nah, ini ya, jadi ada hifa 1, ada hifa 2 menyatu. Nah, ini ya, menyatunya menghasilkan hifa dikarion. Nah, ini disebut dengan plasmogami. Setelah menghasilkan hifa dikarion, dia akan menghasilkan hifa monokarion. Monokarion artinya satu inti. Nah, ini ya. Jadi setelah dikarion artinya 2, monokarion artinya 1. Kariogami jadi 2 terus bersatu menjadi 1. Ini namanya kariogami. Setelah menjadi monokarion, dia akan membelah. Lah hasilnya dia akan menjadi spora seksual. Lah nantinya spora seksual ini akan dibagi. Dia akan menjadi zigospora kah, atau ascospora kah, atau basidiospora. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjut yang aseksual. Pembentukan spora aseksual di sini. Jadi ada tadi ya, seperti saya bilang ada spora seksual, ada spora aseksual. Jadi spora itu ya. Di sini spora aseksual ada beberapa, ada sporangiosspora dan ada conidiospora. Nah, itu ya. Spora conidiospora ini khusus pada jamur yang multiseluler. Terus selain pembentukan spora aseksual, juga dia bisa membentuk tunas. Nah, itu ya. Jadi seperti ada tunas kecil-kecil. Terus yang kedua, pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium. Sekarang kita lanjut lagi dengan klasifikasi jamur. Nah, itu ya, pada klasifikasi jamur itu dibagi berdasarkan reproduksi seksualnya. Nah, jadi seperti tadi saya bilang ya. Jadi reproduksi seksual tadi kan ada spora seksual. Kalau spora seksualnya menghasilkan zigospora, maka disebut dengan zigomikota. Kalau spora seksualnya menghasilkan ascospora, maka dia disebut dengan ascomikota. Kalau dia menghasilkan basidiospora, maka dia disebut basidiomikota. Sedangkan kalau tidak memiliki ketiga-tiganya atau belum jelas cara reproduksi seksualnya, dia dimasukkan ke dalam deuteromycetes atau deuteromycota, jamur yang belum lengkap.
Artinya apa yang tidak lengkapnya? Dia belum memiliki reproduksi atau spora seksual. Nah, jadi untuk jamur dibedakan menjadi 4. Ada zygomicota, ada ascomycota, ada basidiomycota, dan deuteromycota. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ya, ini contoh jamur zygomicota. Pernah enggak kalian melihat pada tomat atau pada buah-buahan yang lain yang mengeluarkan seperti ini yang sudah busuk? Nah, ini ya, ciri khas dari jamur zygomicota ini ada hitam-hitamnya. Awalnya putih, terus lama-lama dia akan menjadi menghitam seperti ini. Itu ya. Sekarang kita lanjut jamur ascomycota. Ascomycota ini contohnya dia adalah memiliki askus. Nah, ini ya, askus. Nah, ini askus itu kantong-kantong. Lah kalau kamu perhatikan di sini, dia seperti ada apa cekungan. Lah, itu adalah askusnya. Jadi dia ciri khasnya dia ascomycota, dia memiliki seperti cekungan-cekungan ini. Lanjut kita basidiomycota. Basidiomycota ini semuanya multiseluler. Lah seperti ini jamur tiram, ini jamur kancing, ada jamur kayu. Nah, itu ya, itu contoh basidiomycota. Lah ini tidak usah dikerjakan dulu. Lanjut, ini enggak usah dikerjakan dulu. Lah ini adalah lichen. Pernah enggak kamu lihat seperti ini? Lichen itu adalah lumut kerak. Dia biasanya hidup di batang-batang pohon atau genteng atau batu bata. Jadi lichen ini adalah simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga. Kalau kamu perhatikan hijau-hijau ini, itu adalah alga. Sedangkan yang hampir putih-putih itu adalah jamurnya. Kenapa kok simbiosis mutualisme? Alga dia memiliki zat hijau, memiliki kloroplas, sehingga dia bisa berfotosintesis. Sedangkan jamur dia tugasnya untuk mencari air. Jadi dia bekerja sama, yang mencari air jamur, yang memasak adalah alga. Jadi dia akan bekerja sama menghasilkan simbiosis mutualisme. Nah, kita lanjutkan di bab berikutnya. Sekarang kita masuk zygomicota. Nah, di sini zygomicota struktur tubuhnya semuanya multiseluler. Ingat ya, multiseluler. Terus, nah di sini nih contohnya ya. Kalau kamu punya roti, punya nasi, terus yang rotinya membusuk, terus sudah banyak warna-warna hitam-hitamnya, lah itu adalah jamur zygomicota. Terus hifanya termasuk hifa senositik, yaitu hifa yang tanpa sekat. Bagian tertentu dari hifa berdiferensiasi. Nah, ini ya, jadi dia memiliki reproduksi aseksual. Jadi aseksualnya ini berupa sporangiofor. Nah, ini ya, kamu perhatikan di sini. Ini bagian-bagian dari tubuh dari zygomicota. Kamu perhatikan di sini. Nah, ini yang kecil-kecil. Nah, ini ya yang atas namanya sporangium. Terus yang seperti batangnya di atas namanya sporangiofor. Sedangkan yang bawahnya di sini ya, ini bawahnya namanya stolon. Sporangium itu dalamnya, jadi spora ini lah ini ya. Jadi yang di sini kotak spora, sporangium itu kotak spora. Apabila dia buka, lah dia akan menghasilkan spora. Sedangkan yang seperti akar-akar ini adalah rhizoid. Jadi diingat-ingat ya, seperti akar namanya rhizoid, seperti batang menjalar di atasnya namanya stolon, seperti batang di atasnya ini sporangiofor. Sedangkan
kotak-kotak sporanya ini namanya sporangium atau kotak spora. Jadi di dalamnya ini terdapat spora. Sekarang alat reproduksi seksualnya. Jadi dia memiliki alat reproduksi seksual yaitu dikatakan zigospora atau zigosporangium atau yang artinya berdinding tebal dan warna hitam. Kamu perhatikan di sini ya, ini hitam. Jadi zigomikota menghasilkan zigospora, itu ya. Terus sekarang contohnya di sini. Pada Rhizopus, Rhizopus itu jamur jenis zigomikota. Ini hifanya disebut stolon. Nah ini ya tadi ya sudah ya, stolon dan rhizoid. Lanjut. Sekarang untuk habitatnya. Habitat pada zigomikota itu ada ini ya, saprofit di tanah, makanan, bisa kalian baca sendiri. Terus ada parasit juga pada manusia. Terus simbiosis mutualisme. Nah, tadi membentuk lichen. Reproduksi, dia bisa aseksual. Nah, aseksualnya ini dia menghasilkan sporangium. Nah, ini ya. Fragmentasi ini jika dia lepas. Nah, ini fragmentasi pemisahan diri. Itu ya. Sekarang reproduksi seksual. Reproduksi seksual tadi ya dengan cara singami. Nah, ini ada HIV positif, HIV negatif, terus menyatu plasmogami. Nah, plasmogami setelah itu dia kariogami. Nah, ini ya menebal, bersatu, terus dia akan mengeluarkan kecambah ini ya, kecil ini ya. Terus dia akan menghasilkan sporangium. Lah ini kotak sporanya. Terus setelah itu dia akan pecah, sporanya menyebar dan ini akan menghasilkan individu baru. Itu ya. Sekarang apa saja contoh-contoh dan peranannya? Nah ini ada yang untuk pembuatan makanan. Pembuatan makanan contohnya Rhizopus oryzae, pembuatan tempe. Siapa yang suka makan tempe? Jadi tempe itu adalah kedelai yang dikasih dengan Rhizopus oryzae yaitu yang berjenis zigomikota. Mucor javanicus, pembuatan tape. Jadi putih-putih yang menempel pada singkong yang tape, nah itu ya yang enak membuat manis itu adalah Mucor javanicus. Terus ada juga pengurai, menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya Rhizopus nigrican. Nah itu ya, jadi bisa kalian baca sendiri. Terus ada yang simbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan. Nah itu ya, itu beberapa contoh dari zigomikota. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti bisa kalian cari sendiri. Sudah ya, untuk pertemuan kita hari ini kita mempelajari ciri-ciri jamur dan secara umum ya, terus sama zigomikota. Untuk pertemuan lanjutnya kita akan mempelajari ascomycota, basidiomycota dan deuteromycota. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kalau bisa ini dicatat ya biar tidak lupa di catatan buku biologinya sehingga kalian punya dokumentasinya. Nah, itu ya. Dah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.